Wah, kayaknya ini pedes banget nih. Pakar hukum pidana sampai ngomel-ngomel di depan penasihat ahli Kapolri. Kalau kayak gini rasanya bukan diskusi, tapi ini debat terbuka di atas panggung hukum negara. Ini perintah undang-undang loh, bukan maunya polisi. Kesepakatannya bersifat tertutup, tidak dibuka ke publik. Harus dong, namanya pemulihan itu apa sih kesepakatannya? Apakah katakanlah Bang Egy mengakui ijazah Pak Jokowi tidak asli atau tidak? Betul nggak? Itu hal esensinya kan di situ. Itu perintah undang-undang. Lihat tuh, ekspresinya udah kelihatan bukan sekedar beda pendapat. Ini kayak udah muak sama sistemnya sendiri, dan jujur aja banyak masyarakat ngerasa hal yang sama. Hukum tuh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Di poin keduanya. Sampai gitu sekarang masih misteri. Kan tidak, makanya saya bilang tadi ini setengah kopling. Kedua, keempat di ayat 4-nya cabut laporan. Jadi apa konsekuensinya atau efek domino daripada pencabutan via RJ yang dilakukan oleh teman-teman polisi, yaitu pencabutan laporan atau pengaduan. Kalau laporannya sudah ditarik menggunakan LP yang sama, ingat loh LP-nya sama loh ini. Nomornya sama. Maka secara teknis penuntutan terhadap teman-teman Roy Suryo CS sudah cacat prosedur. Otomatis. Nah tidak bisa memisahkan peristiwa pidana itu dipisahkan karena itu satu kesatuan gitu loh. Dia unsplit gitu loh. Secara sederhana harusnya RRT juga lepas dari jerat pidana. Iya, kecuali kalau mau dibikin laporan polisi baru. Kecuali mau dibikin LP baru gitu loh. Ini kan selalu yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian. Kalau memang nanti enggak ya buat laporan polisi baru. Tapi kalau LP itu jadi dasar. Sebentar. Soal poin ini agak-agak rancu nih. Soal poin ini Pak Arianto dulu boleh. Sebentar. Enggak, baru. Yang bikin menarik bukannya sang ahli Kapolri menenangkan suasana, tapi malah ngotot juga. Padahal kalau bicara hukum, ya dibutuhkan itu argumen logis, bukan adu urat leher. Ya, tapi kadang begitulah kalau posisi kuasa udah terbiasa didengar, mereka lupa gimana rasanya dikritik. Ini di salah satu yang poin 2C itu demi hukum. Jadi penghentian ini demi hukum. Jadi bukan permintaan. Kami itu meminta untuk polisi menegakkan hukum. Bukan demi RRT, bukan demi Jokowi maksudnya. Demi hukum. Karena itu satu laporan dengan satu nomor laporan, ya kan? Dengan adanya SP3 dicabut. Otomatis karena laporan itu ada 8 orang, oh jadi 2 aja deh. Yang nggak bisa dong. Wong nomor laporannya 1. Semuanya harus gugur. Nah itulah yang kami ajukan surat ke Irwasum. Bukan kami mau damai, tidak ada sedikit pun tersirat di otak kita kami mau damai. Itu kan pemaknaan daripada bunyi di undang-undang. Ya. Tapi saya ingin jelaskan gini ya Pak ya. Ini yang tadi saya katakan sengketa antara A dan B itu tadi. Di dalam yang ditangani oleh penyidik sekarang ini dengan 700 bukti itu Pak. Itu bukan dari satu LP tadinya. Tadinya dari 3 LP. Kemudian jadikan satu. Maaf ya, saya pengacaranya Pak. Sebenarnya kasus ijazah ini kan sebenarnya udah lama jadi bola panas. Tapi yang jadi sorotan bukan cuma soal benar atau palsunya, melainkan kenapa aparat kelihatan begitu hati-hati ketika menyentuh nama besar tertentu. Padahal kalau rakyat kecil, satu surat aja bisa langsung diproses. Bapak nggak tahu, ada nomornya kok. Loh yang enggak dong, kalau keliru kan tersesat. Jangan menyesatkan. Ya. Sebentar, itu LP apa satu LP nomor, ini, Pak. satu LP Kan dengan LP satu yang nomor. di Polda Metro itu Pak. Itu Bukan kan, ada beberapa. Itu kan dari polsek dikumpulkan jadi satu. Ada 3 LP. Awalnya Ini satu asumsi dari ini dia, bukan yang satu fakta. dari Pak Jokowi Tadi sendiri. ngomong fakta. Faktanya. Kemudian apa perlu saya tunjukkan? Dan dibikin satu LP waktu itu. Satu Di nomor. dalam teknik penyidikan itu Pak. Itu kalau yang namanya menyidik itu tadi adalah masih akan dicari nanti. Jadi kalau LP itu Peristiwanya dicabut, apa? jadi Ini tadi Pak ya, yang namanya tadinya 12 orang itu bukan tidak 12 orang itu sama-sama melakukan perbuatan yang sama. Satu-satu masing-masing punya perbuatan yang ada nilainya sendiri-sendiri.
Jadi yang paling bagus logikanya itu penyidikan 1 LP 1 orang. Ini Mestinya berdasarkan begitu. fakta, bukan Terserah, logika. itu fakta. Itu pemikiran polisi gitu Pak ya. Hukum itu Makanya berdasarkan kemarin fakta, itu Pak Arianto. Dan kemudian yang kedua pengertian mengenai RJ. Nggak bisa logika. RJ itu bukan pidana kemudian 1 LP. Jadi waktu pakar hukum itu marah, itu bukan sekedar emosi, tapi itu bentuk frustasi dari banyak orang yang ngerasa hukum kita itu udah kehilangan wibawa. Habis bukan Hukum begitu. itu ada kepastian hukum. RJ itu adalah siapa korban Bukan dan soal pelaku. RJ, Pak. Dia akan menyelesaikan dengan baik. Itulah kalau yang minta Begini loh Pak, RJ tentang ini kesepakatan ya. memang Tambah. ya, karena Kesepakatan ini itu undang-undang baru. tidak harus ada tertulis kesepakatan. Sebentar. Dengan orang mengatakan Karena undang-undang Pak Egi dengan Pak Jokowi sudah sepakat, itu sudah penyidik udah menganggap itu ada kesepakatan. Dan di dalam RJ yang baru Pak. Abang, bukan hanya Kalau ada kesepakatan. saya selah. Kalau ada kesepakatan itu kemudian Pak- tidak Pak dikerjakan Arianto, 1 Pak minggu. Arianto. Itu nanti tidak laku itu, nggak bisa disampaikan. Pak Arianto, saya selah. Kalau Ya. kita lihat dari konstruksi perkara ini, itu ada 4 laporan polisi. 4 LP malah ya awalnya. 4 laporan polisi. LP 978 itu atas nama Pak Andi Kurniawan. Nah, kalau kayak gini terus, kepercayaan publik ke hukum bisa makin jatuh. Dan lucunya yang disalahin nanti bukan sistemnya, tapi rakyat yang katanya enggak ngerti hukum. Padahal yang enggak ngerti nurani itu siapa? Pikir sendiri. Terima kasih. LP 1387 itu juga ada di Polda Metro Jakarta Selatan, itu kan Lecumanan. Terus ada LP Maret Samuel Suken, itu 5 Mei 2025. Dan yang punya Pak Jokowi itu ada pada LP 2831, tanggal 30 April 2025. Jadi ada 4 LP. Tapi titik domainnya itu ada pada Pak Jokowi tentunya. Sewaktu Pak Jokowi tadi memilih keadilan mekanisme restoratif justice,